Pelantikan pengurus DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua periode tahun 2025-2030 berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura, Papua pada Minggu 5 Oktober 2025. Kepengurusan baru ini dipimpin oleh Yuli Rahman SHMH yang dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Dr. Hetifa Syafudian. Dalam wawancaranya, Hatifa mendorong Al-Hidayah Papua untuk ikut berkontribusi dalam program strategis Asta Cita Presiden, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga. Al-Hidayah hadir hingga ke akar rumput. Melalui jaringan ini, kita bisa membantu pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, keluarga, dan UMKM berbasis produk unggulan daerah. Sehingga Papua adalah provinsi-provinsi yang istimewa ya. Jadi ada 6 provinsi di wilayah Papua. Tadi sudah dilantik dengan beberapa harapan-harapan agar pengurus baru yang terbentuk ini bisa betul-betul membangun ukhuwah ya, tidak hanya dengan yang sesama agama, tapi dengan seluruh masyarakat dan membawakan aspirasi mereka, kemudian menjembatani dengan pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan lain. Jadi itulah cara-cara untuk kita berbuat baik ataupun berkontribusi kepada pembangunan. Jadi Hidayah ini ada sampai ke akar rumput. Nah, kami juga ingin melalui Al-Hidayah ini berbagai isu-isu terkini terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, ataupun juga pemberdayaan lain seperti tadi kita pagi sudah mendiskusikan pemberdayaan ekonomi bagi tanah Papua dan pelaku UMKM khususnya untuk produk unggulan seperti sagu itu tentunya menjadi salah satu perhatian dari pengajian Al-Hidayah. Sementara Dewan Penasehat DPP Al-Hidayah Sri Suparni Bahlil menambahkan pentingnya sinergi antar organisasi perempuan untuk mengangkat potensi lokal Papua, termasuk pengolahan sagu sebagai produk unggulan daerah. Melalui edukasi dan pelatihan olahan sagu, kita ingin membantu perempuan Papua mandiri secara ekonomi dan tetap menjaga kearifan lokal. Dengan adanya pelantikan hari ini khususnya di DPD se-Papua Raya, harapannya juga bisa mengembangkan ke daerah-daerah provinsi lainnya dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat bangsa dan negara khususnya yang ada di tanah Papua melalui program-program yang sudah digaungkan oleh pengajian Al-Hidayah ini dalam rangka juga mendukung program-program pemerintah Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui pemberdayaan perempuan dan juga ekonomi kreatif dan juga melalui pendidikan. Ketua DPD Al-Hidayah Papua periode 2025-2030 Yuli Rahman menyebut pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk bergerak dan berkontribusi bagi umat dan tanah Papua. Yuli mengatakan kini saatnya kita bekerja lebih maju, lebih cepat, dan lebih bermanfaat. Al-Hidayah Papua siap bersinergi membangun daerah melalui dakwah dan pemberdayaan perempuan. Mewakili teman-teman dari Papua Raya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Ketum yang sudah melantik kami pada sore hari ini, Ibu Penasehat, dan juga Ibu Sekjen dan juga Ibu Halimah sebagai Ketua Departemen dari DPP Partai DPP Pengajian Al-Hidayah, sehingga hari ini kita bisa semuanya dituntaskan seluruh pengurus yang ada di Papua Raya. Sekarang kita sudah mulai bekerja untuk bagaimana bisa membangun Papua dengan dakwah. Terus Ibu, selain dakwah ini kan Al-Hidayah juga bergerak di bidang ekonomi. Kira-kira nanti bagaimana menyikapi soal kearifan lokal? Disampaikan Ibu Ketum. Intinya siap menjalankan terus. Sebelum pelantikan digelar workshop bersama Komisi 10 DPR RI dan BRIN bertema meningkatkan kualitas dan kreativitas olahan pangan di Papua. Kegiatan ini mendukung kemandirian ekonomi keluarga dan penguatan peran perempuan di tanah Papua. Pelantikan ini juga bertepatan dengan milad ke-46 pengajian Al-Hidayah menjadi momentum kebangkitan dakwah dan pemberdayaan perempuan di tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikoroa, JTV mengabarkan.